Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, saya Dining Prameswari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang UKOM. Nah, sekilas informasi bahwa UKOM ini merupakan singkatan dari uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini diselenggarakan untuk khususnya mahasiswa tenaga kesehatan sebelum beranjak atau sebelum terjun kepada instansi terkait yaitu kesehatan guna mendapatkan STR yaitu surat tanda registrasi seperti itu. Baiklah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dalam tema Prepare You Forward and Get You Future. Nah, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Di samping saya ada Kak Aldeka Kristanto STRKes. Halo Kak Aldeka. Halo sahabat Nusantara, perkenalkan nama saya Aldeka Kristanto. Saya alumni dari jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Mataram tahun 2020 kemarin. Nah, terkait tentang UKOM yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Menurut Kak Aldeka nih, gimana sih pengalamannya dalam menghadapi UKOM tersebut? Apakah ada persiapan yang prepare yang sangat-sangat ditentukan atau kayak gimana nih tips dan jitu-nya pada saat menghadapi UKOM tersebut? Oke. Pelaksanaan uji kompetensi di angkatan saya itu sekitar bulan Juli kalau tidak salah, Juli atau Agustus. Jadi persiapan kami yang dari jurusan saja itu sudah mewanti-wanti dari bulan sekitar Januari atau Februari. Jadi kurang lebih ya 6 sampai dengan 7 bulan sebelum pelaksanaan dilakukan. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Prepare-nya itu sangat jauh-jauh hari sebelumnya ya Kak ya. Benar, karena dari pihak jurusan juga itu mendukung kami untuk dapat bisa lulus 100% semua. Wah, luar karena ini biasa. yang menentukan masa depan kami. Karena kan UKOM ini dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pembuatan dari yang namanya STR. Iya, seperti itu Sobat Nusantara di rumah. Kemudian di antara sela-sela kesibukan kita yang persiapan UKOM ditambah lagi dengan persiapan skripsi. Karena kebetulan saya prodinya itu adalah sarjana terapan. Jadi saya menggunakan skripsi, ada teman-teman yang dari D3 itu juga persiapan KTI-nya. Jadi di antara kesibukan belajar mempersiapkan UKOM disambi dengan mempersiapkan skripsi dan KTI. Wih, berarti ada dua komitmen yang harus benar-benar diselesaikan dalam waktu segitu ya Kak. Jadi harus benar-benar dipersiapkan untuk UKOM tersebut. Mungkin ada lagi Kak, bagaimana sih tips dan trik untuk bisa mendapatkan UKOM itu biar dapat ini ya Kak ya. Sebelum untuk terjun ke instansi itu, mungkin ada tips-tips atau trik yang spesial yang mungkin tidak disebar di luar, mungkin di sini akan disebar nih. Gimana rahasianya? Sebenarnya rahasianya itu tergantung dari diri kita. Saya ambil contoh, ini pengalaman saya pribadi. Jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret itu saya fokuskan untuk skripsi. Oh iya. Jadi saya menyelesaikan skripsi saya secepat mungkin, baru kemudian saya fokus ke UKOM-nya. Jadi kalau memang kita sudah diwanti-wanti atau sudah diarahkan oleh pihak jurusan untuk sambilan membaca sekilas soal-soal UKOM, sambilan mengerjakan skripsi dan KTI. Namun saya pun memiliki cara sendiri, karena saya juga tipikalnya tidak bisa mengerjakan sesuatu sekaligus. Iya. Jadi harus saya kerjakan, saya selesaikan dulu skripsi saya. Satu persatu ya Kak ya, baru diselesaikan. Mungkin nanti kalau teman-teman mau menyelesaikan skripsinya baru ke UKOM, belajar UKOM fokus juga bisa. Atau mau mengerjakan sambilan misalnya kalau teman-teman bisa rasa mampu untuk mengerjakan tidak apa-apa. Itu keputusan di teman-teman semua. Jadi setelah menyelesaikan skripsi maka saya fokus ke UKOM-nya dengan cara mengumpulkan dulu. Yang pertama itu sebenarnya kita membuat namanya kelompok belajar. Oh iya, kelompok belajar ya. Jadi selain sebagai teman kita belajar, juga bisa memberikan semangat tersendiri. Iya. Jadi motivasi lah istilahnya. Iya. Motivasi sendiri. Karena kan kalau kita belajar sendiri, rasa jenuh itu akan cepat keluar. Iya benar. Beda dengan belajar berkelompok gitu Kak ya. Ya seperti walaupun itu. Walaupun nanti misalnya kita membahas 1-2 soal, kemudian ada rehatnya,
satu dua soal ada rehatnya atau bercanda lah, ngomong yang lain sini, tapi setidaknya dari pertemuan kita belajar itu ada beberapa soal yang sudah kita bahas. Jadi walaupun mungkin kalau tenggangnya 4 bulan sebelum pelaksanaan, Iya. bisa mungkin sekali pertemuan kita belajar itu kita membahas ya 10 ataupun 15 soal. Iya. Kalau mau satu soal yang banyak itu yang 180 kurang lebih, tidak apa-apa, tergantung kitanya. Jadi kita pintar-pintar memilih kelompok belajar dan jangan terlalu banyak. Namun kalau teman-teman misalnya ada yang oh Kak, saya tidak bisa belajar kalau rame-rame. Nah, kalau sendiri tidak apa-apa, yang penting pembagian waktu untuk belajar UKOM itu jangan terlalu lama. Yang penting ya sering. Nah, mungkin ada nih kata terakhir ke Aldeka untuk berbagi inspirasi untuk teman-teman sahabat Nusantara di rumah sebelum menghadapi UKOM itu. Untuk sahabat Nusantara yang saat ini lagi mempersiapkan untuk uji kompetensi, jangan lupa untuk berdoa dan juga berusaha. Karena berusaha tanpa berdoa itu namanya sombong. Wes, ya benar-benar. Kemudian kita berdoa tanpa usaha itu kita disebut omong kosong. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wes, keren sekali dari Kak Aldeka. Tidak sia-sia ya kita Dining bertemu dengan Kak Aldeka pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah Sobat Nusantara, beberapa rentetan maupun inspirasi dari Kak Aldeka sudah menularkan atau menyebarkan ke kita. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk berdoa dan berusaha supaya nantinya bisa UKOM ini bisa kita gapai dan berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Saya Dining Pramuswari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.